Mananya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertama kali saya membuat konten. Kebetulan ini acara refreshing, istirahat setelah seminggu melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari. Kita di hari Minggu itu istirahat dengan mengadakan masak-masak dengan para pemuda Irema. Jadi Irema itu suatu lembaga kegiatan pengajian pemuda. Irema itu singkatan dari Ikatan Remaja Masjid Al Istiqomah yang berlokasi di Masjid Al Istiqomah Sirnagali, Desa Unja, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Baik, di sini saya akan membahas suatu ilmu yang sangat sederhana atau kata-kata sederhana. Kita sering menggunakan, tidak aneh di kuping, terus tujuannya paham, tapi artikulasi dari kata itu kadang-kadang kita belum mengerti. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang sekarang ini tren dalam harga itu ada K. Misalnya kita membeli bakso harganya 20K. Kita paham maksud K itu ribu. Jadi kalau 2K itu 20.000. Baju 2K 200K berarti 200.000. Tapi mungkin kita apa sudah mengerti belum? K itu singkatan dari apa? Saya akan membuktikan. Yang pertama nih, saya akan bertanya. K itu singkatan dari apa? Belum bisa, belum tahu. Belum tahu. K itu singkatan dari apa? Belum tahu nih, Belum dengar sekarang. tahu. Mudah-mudahan. Ya, siapa lagi? K itu singkatan dari apa? Kilo. Ya. Itu ada yang sudah tahu bahwa K itu singkatan dari kilo. Kenapa singkatan dari kilo? K ini berasal dari bahasa Yunani kuno. Karena dalam hitungan berat ada 1 kilogram. 1 kilogram itu gabungan dari 100 gram. Jadi 100 gram sama dengan 1 kilo. Terus ada 1 km, 1 kilometer. 1 kilometer itu gabungan dari 1000 meter. Mungkin itu ya. Jadi arti K itu artinya kilo. Jadi 200. K itu kenapa 200 kilo? Karena 1 kilo itu 1000 gram atau 1000 meter dalam hitungan. Yang kedua, saya akan bertanya tentang yang sering kita sehari-hari. Mungkin ini ada para petani ketika menanam mentimun. Ada bahasa merambat. Nah, saya akan bertanya apa perbedaan merambat dengan merembet. Coba. Apa perbedaan merambat dengan merembet? Waduh, belum tahu. Belum tahu. Apa perbedaan merambat dengan merembet? Kalau merambat ke atas, kalau merembet Nah ini ada. Pak Sola, apa perbedaan merambat dengan merembet? Kalau merambat biasanya kan menjalar artinya Ya. dari mulai bawah ke atas gitu. Kalau merembet semuanya. Ya. Pak Ridwan, merambat, perbedaan merambat dengan merembet. Merambat itu identik dengan tumbuhan atau tanaman Ya. yang merambat. Kalau merembet itu ibaratnya kalau sebuah kaktus atau apa Iya. merembet gitu kan. Ya, betul. Mungkin seperti itu. Ini ada yang lagi-lagi bisa jawab. Perbedaan merambat dan merembet. Kalau merambat itu khusus untuk tanaman. Jadi kalau tanaman itu bahasanya merembet. Kalau merembet itu umum. Misalnya kita punya masalah di rumah. Terus kita marah-marah. Pas bertemu teman juga sama marah-marah. Jadi masalah di rumah merembet kepada masalah yang lain atau kebakaran di suatu rumah. Terus merembet ke rumah yang lain, itu merembet. Jadi merambat itu khusus untuk tanaman, sedangkan merembet itu bahasanya umum. Yang terakhir, mungkin ini sangat bermanfaat tentang ilmu agama. Saya akan menanyakan perbedaan antara silaturahmi dan silaturahim. Kita sering mendengar dalam ceramah, ada yang menyebut silaturahim, ada yang menyebut silaturahmi. Itu mana yang betul? Apa betul silaturahmi atau betul silaturahim?
atau betul dua-duanya? Coba. Yang betul silaturahim. Betul kedua-duanya. Ya, yang betul silaturahim. Silaturahim. Yang betul silaturahmi atau silaturahim? Silaturahim. Ya, ya. Yang betul dua-duanya sebenarnya. Cuma perbedaannya tahu tidak? Ini yang menjawab betul. Silaturahim berhubungan dengan kasih sayang. Terus silaturahmi? Silaturahmi dengan ikatan lebih banyak gitu. Jawabannya emang betul, dua-duanya betul. Tapi untuk alasannya belum betul. Silaturahmi dan silaturahim itu dua-duanya betul. Cuma kita cari dulu asal-usul silaturahmi dengan silaturahim. Kalau silaturahmi itu berasal dari kata-kata bahasa Indonesia yang beradaptasi bahasa Indonesia, mengambil dari bahasa Arab. Itu silaturahmi. Sedangkan silaturahim itu bahasa Arab. Silah itu artinya menyambungkan, sedangkan rohim tidak pakai iya, tapi rohim tidak pakai iya ya. Kalau pakai iya ar-rohim yang maha pengasih, tapi tidak pakai iya. Rohim itu artinya rahim, kerabat, saudara, sanak saudara. Itu dari perbedaan bahasa silaturahmi itu adaptasi dengan bahasa Indonesia, sedangkan silaturahim itu asal kata dari bahasa Arab. Tujuannya sama. Tujuan silaturahmi dan silaturahim itu tujuannya sama, yaitu aktivitas kegiatan berkunjung kepada seseorang atau satu tempat untuk mempererat tali persaudaraan, baik saudara kerabat atau teman dan sebagainya. Yang lebih tepat mana, apa silaturahmi atau apa silaturahim, tergantung kita ini di forumnya apa. Kalau misalnya forumnya formal, misalnya ceramah, kajian ilmiah atau membuat karya ilmiah, itu lebih disarankan silaturahim. Tapi kalau misalnya non formal, misalnya sedang ngobrol-ngobrol dan sebagainya, itu dianjurkan silaturahmi supaya lebih mudah dipahami dan supaya lebih akrab. Mungkin itu saja sedikit ilmu yang sederhana, mudah-mudahan kita menambah wawasan dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga lancar semuanya, sukses semuanya dan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.